menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu mempunyai tujuan untuk menjaga kestabilan suatu negara. Dan sistem pemerintahan ini juga mempunyai fondasi-fondasi yang sangat kuat, di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Nah, sistem pemerintahan itu ada 3, yaitu sistem presidensial, parlementer, dan juga sistem campuran. Nah, video kali ini saya hanya akan membahas tentang sistem presidensial, yaitu sistem yang dianut oleh Indonesia, di mana kepala pemerintahannya itu dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, pada sistem ini menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi presiden itu memiliki jabatan yang tinggi. Nah, negara mana saja yang menganut sistem presidensial selain Indonesia? Jadi ada Amerika Serikat, kemudian ada Pakistan, kemudian ada Argentina, dan ada Filipina. Nah, terdapat unsur-unsur pemerintah presidensial. Ini menurut Rod Haig, pemerintahan presidensial itu terdiri dari 3 unsur, yaitu presiden dipilih oleh rakyat dan presiden mengangkat para pejabat pemerintah yang terkait. Yang kedua adalah presiden dan Dewan Perwakilan itu memiliki masa jabatan yang sama atau masa jabatannya tetap. Jadi tidak akan ada saling menjatuhkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Kemudian apa saja ciri-ciri dari sistem presidensial ini? Yang pertama, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden karena presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi presiden itu tidak dipilih oleh parlemen, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Yang kedua adalah kabinet atau dewan menteri. Nah, dewan menteri ini dibentuk oleh presiden dan kabinet bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Yang ketiga adalah presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen, melainkan yang sudah saya katakan tadi, presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Kemudian presiden tidak dapat membubarkan parlemen-parlemen seperti dalam sistem parlementer. Dan yang kelima, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Karena parlemen ini dipilih secara langsung juga oleh rakyat. Kemudian yang terakhir, presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu ada 3, pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru. Nah, pada Orde Lama ini sistemnya berlangsung sekitar 1945 sampai dengan 1966. Pada Orde Lama ini kepemimpinannya berlangsung sejak proklamasi sampai dengan lengsernya Bung Karno sebagai presiden. Nah, pada masa ini struktur politik dan pemerintahannya itu tidak begitu stabil karena ini merupakan sistem yang pertama, jadi tidak terlalu stabil. Kemudian ada 2 tipe demokrasi yang diterapkan di masa Orde Lama ini, yaitu liberal dan terpimpin. Di demokrasi liberal itu terjadi sekitar pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Nah, di sini saya hanya akan menyebutkan siapa saja kabinet-kabinet yang masuk dalam demokrasi liberal, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Wilopo, Alisastro Amijoyo pertama, Alisastro Amijoyo kedua, dan Burhanuddin Harahap.
Dan pada masa demokrasi terpimpin itu berlangsung sekitar 1959 sampai dengan 1966. Kemudian pada masa Orde Baru itu terjadi sekitar pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, pemerintahan Orde Baru ini dimulai dengan munculnya dokumen Super Semar atau yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengkondisikan negara yang kacau akibat peristiwa 30 September 1965. Pada masa Orde Baru ini terjadi penyederhanaan partai politik yang dilakukan dengan memunculkan hanya 3 parpol saja, yaitu Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan P3 atau Partai Peraturan Pembangunan. Nah, sistem pemerintahan ini dijalankan pada masa demokrasi Pancasila. Kemudian pada pasca Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Nah, pada masa pasca Orde Baru ini berlangsung pada tahun 1998 sampai sekarang. Materi ini saya tutup dengan penjelasan tentang Indonesia yang sudah mengalami 5 kali pergantian presiden dan sudah melakukan 4 kali pilpres, juga pada sistem politik Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan yang presidensial seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.